Salam sejahtera selalu kita semuanya. Selamat datang dan selamat berjumpa lagi pada sesi perkuliahan di accounting, di mana pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas yang berkaitan dengan job description, lalu juga yang terkait dengan standar operating and procedure atau SOP, dan juga siklus akuntansi kantor depan hotel. Nah, kita akan kupas tuntas pada kesempatan ini biar menambah pemahaman kita terkait dengan awal kita belajar memahami yang berkaitan dengan tata operasional yang ada di accounting department, dan juga pemahaman mengenai akuntansi dasarnya seperti apa. Baik, untuk yang berkaitan dengan job description tentunya berkaitan dengan section-section atau staff atau yang berkaitan dengan mereka-mereka yang duduk di accounting department. Kita mulai dari pucuk pimpinan dari departemen accounting adalah finance manager atau chief accounting atau finance control, sama ya. Jadi sebagai kepala divisi accounting, seorang CA atau FG itu tugasnya seperti ini, memeriksa dan menyetujui laporan financial statement setiap bulan, yang tentunya ini disiapkan oleh seorang bookkeeper yang jadi bawahannya. Di sisi lain juga membuat laporan pajak pemerintah. Kita tahu yang namanya pajak pendapatan itu kondisinya pada tax and service, ini sebesar 21%, yang mana di breakdown yang 11% untuk pajak pemerintah, pajak pendapatan dari hotel yang akan disetor kepada pemerintah. Lalu yang 10% sebagai servis untuk karyawan. Jadi yang berkaitan dengan pajak itulah yang dikondisikan oleh finance manager. Selain itu, sebagai pucuk pimpinan di departemen accounting juga menyetujui dan mengerem atau mengendalikan yang berkaitan dengan permintaan barang untuk keperluan hotel, termasuk juga mengawasi penerimaan maupun pengeluaran uang hotel. Di sisi lain juga memeriksa atas semua voucher-voucher yang berkaitan dengan vendor atau supplier. Ini garis besarnya saja. Untuk yang lainnya masih banyak, tapi pada intinya dialah yang bertanggung jawab terhadap mekanisme kerja yang ada di accounting department. Nah, selanjutnya juga menyetujui permintaan barang dari departemen atau lebih dikenal dengan good cash atau requisition, dan pengeluaran barang dari gudang melalui stock requisition. Lalu juga memeriksa hasil income audit, account payable maupun account receivable yang menjadi bawahannya. Soalnya ini mereka yang berkaitan dengan sirkulasi penerimaan maupun pengeluaran uang. Lalu juga memeriksa pendapatan kas, cek hasil survei market yang dilaksanakan oleh cost control, lalu juga berkaitan dengan SEP. Ya, di samping itu juga memimpin seluruh sumber daya manusia accounting dalam struktur organisasinya. Selanjutnya juga bertanggung jawab pada top manajernya, ya. Dan di samping itu juga melakukan hubungan yang baik dengan semua rekanan hotel. Itu ya, itulah inti dari tugas seorang chief accounting. Nah, selanjutnya fungsinya apa? Fungsinya adalah bertanggung jawab atas kelancaran operasional di accounting department, ya, secara keseluruhan, ya, baik itu menyangkut aspek keuangan maupun operasionalnya. Di sisi lain juga menyusun anggaran perusahaan yang dikenal dengan budget. Nah, itu ya budgeting. Nah, itulah
yang fungsi dari keberadaan seorang chief akuntan. Nah, itu. Selanjutnya asisten chief akuntan. Ya, kita tahu ya, asisten merupakan membantu pekerjaan keseharian daripada chief akuntan. Di sisi lain, jika chief akuntan berhalangan hadir, dialah yang akan memegang kendalinya. Nah, termasuk juga mengecek kembali draft laporan yang diperoleh dari sistem untuk dilaporkan pada aktuarnya. Ya, dan bertanggung jawab langsung kepada chief akuntan. Nah, itu yang berkaitan dengan asisten chief akuntan. Fungsinya apa? Fungsinya jelas ya, bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional di General Accounting Section. Ya, mulai dari pencatatan, penyusunan laporan keuangan, serta membantu finance manager dalam menyusun anggaran perusahaan termasuk budgeting tadi ya, yang setiap bulannya akan dianggarkan, yang meliputi seluruh agenda operasional departemen yang ada. Nah, itu adalah fungsi dari asisten chief akuntan. Paham ya? Baik, selanjutnya kita akan lihat ya. Seperti pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas bahwasannya accounting itu banyak sekali sectionnya. Ya, kita bagi dua, administrative section dan nanti juga store section. Ya, yang pertama adalah administrative section. Itu apa saja? Income audit. Ya, lalu ada general kasir, ada account receivable yang berkaitan dengan piutang, lalu account payable yang berkaitan dengan hutang, lalu ada IT atau EDP, entry data processing, dan yang terakhir adalah bookkeeper. Nah, bookkeeper ini adalah jabatan yang tertinggi yang ada di administrasi section. Ya, yuk kita kupas satu persatu apa saja tugas utama dari mereka-mereka yang duduk di administrasi section atau lebih dikenal dengan finance section. Baik, yang pertama adalah income audit. Jadi income audit itu adalah memeriksa semua data akuntansi sesudah transaksi tentunya yang diterima dari naik audit. Nah, lalu dia bekerjasama dengan bookkeeper akan melaporkan semua pendapatan cash maupun kredit. Ya, di samping itu juga bila ada pertemuan penyimpangan-penyimpangan, inilah menjadi tanggung jawab dari income audit akan disondingkan kepada pimpinannya, dalam hal ini adalah chief akuntan. Nah, itu gambaran utama yang mengenai income audit. Lalu yang kedua adalah general kasir, atau lebih dikenal di kalangan umum itu adalah ini apa? Kasir umum. Nah, ya, namanya juga general kasir. Dia bertanggung jawab yang berkaitan dengan menyimpan uang kontan, buku-buku cek maupun bilet giro untuk pembayaran pada rekanan hotel. Lalu juga mengerjakan buku harian kas dan bank juga. Ya, yang berkaitan dengan operasional pendapatan harian hotel nanti akan dibukukan dalam buku perusahaan dan juga akan disetorkan ke bank di bank in-nya. Ya, lalu juga bertanggung jawab langsung kepada chief akuntan selaku pimpinannya. Itulah gambaran dari general kasir atau kasir umum. Ya, selanjutnya ada yang namanya account receivable. Ya, namanya juga receipt, berarti masuk, ada pemasukan uang. Jadi di sini tugas utamanya adalah memeriksa semua data uang masuk atau bid outlet yang terdapat pada laporan naik audit. Ya, lalu juga membuat summary revenue, dan ini semua yang berkaitan dengan piutang apabila sudah tertagih nanti akan diserahkan kepada bookkeeper dan selanjutnya menyerahkan uangnya kepada general kasir untuk disetorkan ke bank in-nya hotel. Nah, di sisi lain juga pekerjaan utamanya adalah menagih kepada customer yang diberikan sarana kredit oleh hotel. Nah, itulah yang berkaitan dengan
gambaran mengenai account receivable. Selanjutnya adalah account payable. Jadi ini adalah lawannya. Kalau account receivable berkaitan dengan pendapatan atau pemasukan hotel, sedangkan kalau account payable baru yang berkaitan dengan pembayaran ataupun juga pembelian dari pihak hotel kepada rekanan, dalam ini bisa vendor, bisa supplier. Ya, lalu juga membuat summary bulanan pembelian dan juga memproses pengeluaran uang yang nantinya untuk diserahkan kepada rekanan atau vendor atau supplier. Itu adalah berkaitan dengan gambaran umum dari account payable. Selanjutnya adalah EDP atau Entry Data Processing atau dikenal dengan IT-nya. Nah, adapun IT ini beradanya adalah menjaga agar proses administrasi dan laporan dalam komputer dari seluruh departemen bisa berjalan lancar terkait dengan database-nya, termasuk membackup data operasional dari hari sebelumnya setiap harinya agar nanti proses closing tutup buku oleh naik audit bisa berjalan lancar, termasuk nanti juga memeriksa mempertahankan server database utama, terkait juga menjaga koneksivitas jaringan. Dan terakhir adalah mengenai backup file untuk data server utamanya. Jadi semuanya harus di backup secara sistem. Dan ini dikondisikan oleh seorang EDP atau IT. Paham ya? Itulah yang berkaitan dengan mengenai sistem yang ada di hotel. Ya, untuk yang terakhir tadi kita belum menyebutkan, yaitu adalah bookkeeper ya. Jadi bookkeeper itu berkaitan dengan masalah laporan keuangannya ya. Jadi keuangan yang berkaitan dengan pelaporan finance section-nya, financial statement-nya. Itu ya. Jadi berkaitan dengan proses pembuatan laporan keuangan. Itulah bookkeeper ya. Bookkeeper paling tinggi jabatannya yang ada di administrasi section. Nah, paham ya? Tuh. Lalu kita pahami yang berkaitan dengan store section. Nah, di sini store section yang pertama adalah cost control. Jabatan utama yang tertinggi adalah cost control. Lalu ada staf-staf yang lainnya, bisa casing, storekeeper, dan receiving. Ya, kita kupas satu persatu. Ya, cost control. Cost control yang berkaitan dengan ini mengerjakan pekerjaan akuntansi dan lainnya yang berhubungan dengan keuangan sebelum terjadinya transaksi. Ya, termasuk nanti juga memeriksa, meneliti, bahkan terakhir kalau sudah sesuai ya menyetujui adanya permintaan barang atau good request dari semua departemen. Tentunya ini berkaitan dengan juga memeriksa apakah invoice dari supplier yang belum dibayar itu sudah bisa terbayar. Di sisi lain juga memeriksa permintaan adanya pemeliharaan atau maintenance yang biasanya dibuat oleh seorang engineering yang berkaitan dengan segala fasilitas penunjang hotel tersebut. Di sisi lain yang tak kalah pentingnya adalah membuat dan juga mengubah semua tarif produk hotel, termasuk ini room rate yang di front office, lalu ada di menu list yang ada di restoran. Itu semuanya harus bisa dilaksanakan dan sepengetahuan dari cost control. Dan ini harus yang dikondisikan oleh cost control juga mengenai yang berkaitan dengan harga yang disetujui dan harga yang dilaksanakan pada fasilitas yang ada di hotel tersebut. Ya, selanjutnya adalah purchasing. Kita jelas kalau kita purchase berarti pembelian. Ya, jadi di sini keberadaan seorang purchasing memeriksa good request atau permintaan barang yang sudah disetujui, lalu akhirnya dicairkan atau disondingkan kepada supplier ataupun vendor. Di sisi lain, seorang purchasing harus mengetahui semua harga barang-barang keperluan hotel, baik itu di pasar maupun juga yang ada di suppliernya. Gunanya untuk pembuatan PO
PO atau purchase order. Lalu juga membuat summary purchase, laporan rekapan pembelian tiap bulannya untuk dilaporkan kepada chief akuntan. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan purchasing-nya. Ya, selanjutnya adalah storekeeper. Kalau kita mendengar kata-kata storekeeper, berarti adalah yang berkaitan dengan gudang. Petugas yang mengelola gudang. Jadi di sini storekeeper adalah penjaga semua barang yang ada di gudang, termasuk mengatur alur keluar masuknya barang yang ada di gudang. Jadi ini yang berkaitan dengan pengelolaan store. Nah, itu yang berkaitan dengan storekeeper. Termasuk nanti setiap bulan harus melaporkan hasil inventory bulanannya. Ya, itu adalah storekeeper. Ya, lalu ada receiving, penerimaan. Ya, jadi receiving adalah bertanggung jawab terhadap penerimaan barang kebutuhan operasional di hotel. Yang memeriksa baik kuantitas maupun kualitasnya. Nah, itu adalah receiving. Jadi semua barang yang datang ke hotel itu harus sepengetahuan pengecekan oleh receiving. Paham ya? Baik. Ya, sekarang kita masuk kepada proses akuntansi hotel. Yang mana kita ketahui proses akuntansi tamu dimulai pada saat tamu memesan kamar. Nah, ingat, proses akuntansi tamu dimulai pada saat tamu memesan kamar, yaitu pada saat hotel memerlukan jaminan pembayaran. Nah, lalu dilanjutkan selama tamu menginap dan akhirnya berakhir pada saat tamu menyelesaikan pembayaran di hotel atau check out-nya. Nah, itu pemahaman mengenai proses akuntansi itu sebenarnya seperti apa di hotel itu. Yaitu dimulai pada saat adanya tamu yang memesan kamar atau menggunakan fasilitas hotel. Itu ya. Baik, kita lanjut. Adanya tujuan sistem akuntansi kantor depan. Itu sebetulnya apa? Oh, ternyata di sini pertama adalah memonitor transaksi keuangan yang dilakukan oleh tamu. Jelas ini ya. Soalnya berkaitan dengan proses check-in, stay atau during stay selama di hotel, lalu pada saat check out dari hotel. Nah, selanjutnya membuat dan menjaga keakurasian akuntansi tamu. Jadi dengan sistem akuntansi di daftar depan, otomatis akurasi data tamu terjaga dengan baik. Dan di sisi lain, sebagai alat pengawasan untuk mencapai keefektifan akuntansi. Dan yang selanjutnya adalah mendapatkan pembayaran dari semua transaksi tamu selama ada di hotel tersebut. Itulah tujuan sistem akuntansi yang ada di kantor depan. Lalu bagaimana prosedur akuntansi penjualan kamar? Kita ingat faktor mayor departemen atau faktor departemen profit yang berkaitan dengan faktor pendapatan utama hotel, yaitu adalah penjualan kamar, dan dilanjutkan dengan penjualan dari makanan dan minuman. Penasaran? Yuk kita kupas mengenai prosedur akuntansi penjualan kamar. Jadi yang berkaitan dengan prosedur ini meliputi prosedur penerimaan dan pesanan kamar atau pada saat tamu tersebut mengadakan reservasi. Itu prosedur yang pertama mengenai akuntansi penjualan kamar. Lalu yang kedua apa? Prosedur penerimaan kedatangan tamu. Kalau tadi sudah baru melalui reservasi, lalu pada hari hanya itu mengadakan check-in. Ya, selanjutnya selamat stay di hotel dan terakhir pada keberangkatan tamu atau check-out. Itu kedua. Lalu yang ketiga apa? Prosedur pencatatan dan pelaporan akibat adanya transaksi penjualan sewa sejak tamu check-in dan check-out. Nah, ini jadi semua transaksi yang dilaksanakan oleh tamu tersebut dari mulai datang, check-in,
bahkan dari mulai reservasi, datang atau check-in, stay di hotel, lalu sampai pada proses check-out atau keberangkatan tamu. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan prosedur akuntansinya, penjualan kamar. Nah, selanjutnya sistem penentuan kamar dan harga kamar. Nah, ini sangat penting sekali. Hal-hal yang fundamental seperti inilah yang kita pahami, kita perhatikan dengan sesama. Soalnya apa? Kesalahan memberikan kamar akan berakibat fatal. Kita pastikan dulu bahwa kamar yang dibutuhkan tamu tersebut adalah kamar yang sudah vacant, clean, inspected, ditambahi ya, atau bisa dikatakan dengan vacant ready. Ya, ready on sale. Nah, itu. Ya, tapi kebanyakan menggunakan istilah VCI atau vacant clean inspected. Artinya kamar tersebut dalam keadaan bersih dan sudah siap dijual, yang barometernya sudah dicek oleh supervisor kamarnya. Nah, itu ya. Selanjutnya, harga kamar yang dikenakan pada tamu ya juga harus dipastikan dengan sesama, agar diingat bahwa kamar dengan tipe yang sama mungkin saja akan memiliki harga yang berbeda. Ya, tipe yang satunya ini menjulang tinggi, tapi tipe ini adalah dekat dengan taman, walaupun sama-sama superiornya, walaupun sama-sama deluxe-nya, itu nanti tetap memiliki harga yang berbeda, tergantung dari view-nya, tergantung dari tata letaknya. Itu ya. Di sini dalam jangka panjang ketersediaan kamar diidentifikasikan dari status reservasi. Ingat, dalam jangka panjang. Ya, kita potensi jangka panjang itu ketersediaan kamar diidentifikasikan dari status reservasi. Berapa persen reservasi yang sudah diterima oleh seorang front desk agent. Nah, sedangkan kalau dalam jangka pendek kita diidentifikasikan melalui status housekeeping reportnya. Nah, itu ya, daily housekeeping reportnya. Itu yang berkaitan dengan jangka pendek, berkaitan sistem penentuan kamar dan harga kamar. Ya, dan di sini salah satu contoh pentingnya adalah segala perubahan terhadap status housekeeping harus diinformasikan ke front desk. Jadi yang berkaitan dengan perubahan-perubahan status kamar oleh housekeeping harus diinfokan ke front desk. Nanti front desk bisa mengkondisikan yang berkaitan dengan harga maupun juga fasilitas yang ada. Itu ya. Ya, selanjutnya rekening tamu. Nah, rekening tamu atau disebut juga guest account. Yaitu adalah kumpulan dari seluruh rekening tamu yang masih tinggal atau sering disebut dengan guest ledger. Nah, ini sudah kita pahami istilah asing ya, guest ledger sama juga dengan guest account ya, yang berkaitan dengan rekening tamu yang masih aktif. Itulah yang paling konkret. Jadi setiap rekening tamu akan dibuat setelah proses check-in. Jelas ini ya. Nah, setiap transaksi yang dilakukan ke tamu akan segera diposting ke dalam rekening tamu, soalnya sudah di-check-in-kan. Nah, secara sistem itu pun juga bisa dimasukkan yang berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang telah dinikmati oleh tamu yang bersangkutan. Itulah rekening tamu atau guest account. Nah, sekarang bagian-bagian rekening tamu apa saja toh? Nah, kita harus paham juga ya. Yang pertama adalah bagian atas. Ya, bagian atas dari rekening tamu ini adalah mencatat data tamu seperti apa? Nama tamu, lalu tanggal kedatangan, dan juga tanggal keberangkatan, nomor kamar, harga kamar, dan cara pembayarannya. Nanti apakah cash, e-banking, atau kredit card, atau tagihan, atau namanya city ledger. Itu bagian atas. Lalu bagian tengah adalah data yang terlihat pada bagian ini, yaitu tanggal dan jam transaksinya, nomor referensinya, transaksi yang dilakukan, kolom debit, kolom kredit, dan saldo terakhir. Nah, ini adalah bagian tengahnya, bagian pokok ini ya, yang berkaitan dengan jumlah nominal. Nah, sedangkan bagian bawah memuat
tanda tangan tamu dan keterangan tambahan lainnya. Penasaran? Saya kasih contohnya. Ya, di sini ya. Ini adalah contoh hotel ABC. Caranya seperti ini adalah yang tadi kita sebutkan yang bagian atas. Ya. Lalu adalah bagian tengah itu meliputi ada tanggal kedatangan, ya, ada tanggal keberangkatan dan juga nomor bukti registrasinya, perusahaan dari mana dan nama tamu. Di sini ada berkaitan dengan nama tagihan dan juga keterangannya kamar. Di sini ada nominal, ya. Di sini juga ada subtotal dan nanti bila ada diskon itu dicantumkan dan tidak ada secara otomatis harus ada penginput yang berkaitan dengan tag and service, ya, ada tambahan service 10% jadi berapa, PPN atau tagnya 11% jadi sekian. Jadi totalnya tamu adalah membayar sekian. Itu kalau harganya plus. Tapi kalau net ya sudah tidak ada yang namanya tambahan tag service lagi, soalnya sudah net, sudah harga fake-nya. Ya, selanjutnya ya, tahapan transaksi di front office departemen. Jadi kita harus paham dulu tahapan transaksinya apa saja. Berkaitan yang pertama adalah pemesanan kamar. Jadi sebelum tamu datang menginap, transaksi keuangan yang dilakukan biasanya pertama advance deposit, yaitu tamu membayar sejumlah harga kamar sebagai jaminan atas pemesanan kamarnya. Jadi ini sebelum tamu tersebut datang, tapi dia sudah mengadakan pembayaran melalui e-banking juga bisa, atau transfer ke rekening hotel tersebut. Nah, namun untuk depositnya ini baru sebagian, tidak semua. Katakanlah dia selain kamar juga menyewa hall, tetapi yang dia bayar dulu adalah sebagai jaminan adalah dia membayar kamarnya dulu. Itu namanya advance deposit. Ya, selanjutnya ada lagi yang namanya prepayment. Itu pemahamannya adalah tamu membayar penuh untuk harga kamar sesuai rencana masa tinggalnya di hotel sebelum ia tiba di hotel. Jadi tamu sudah membayar semuanya, baik itu kamar maupun juga makannya, termasuk nanti yang berkaitan dengan full board meetingnya, biasanya seperti itu ya, yang berkaitan dengan agenda-agendanya selama di hotel tersebut. Jadi sudah dilunasi semuanya. Jadi kalau bedanya, kalau advance deposit tadi adalah baru sebagian yang dibayarkan sebagai deposit, kalau prepayment sudah lunas semuanya. Itulah perbedaannya. Kesamaannya itu adalah deposit dari tamu, tetapi tamu tersebut belum check-in di hotel. Nah, itu yang berkaitan dengan tahapan transaksi pemesanan kamar yang ada di front office departemen. Ya. Lalu pada saat pas registrasi dan juga check-in. Nah, pada saat ini biasanya akan dimintai oleh membayar deposit. Kalau memang pada saat reservasi belum mencanangkan atau mencantumkan yang berkaitan dengan advance deposit atau prepayment tadi. Lalu pada saat datang dan check-in itulah baru dimintakan deposit. Dan deposit ini biasanya dikondisikan 1,5 kali harga kamar tersebut. Pemahamannya begini, seandainya harga kamarnya 200, maka tamu tersebut diminta 300. Soalnya dengan catatan nanti yang 200 untuk membayar kamar, sedangkan yang 100.000 seandainya nanti untuk mengcover seandainya tamu menggunakan fasilitas hotel semacam spa, massage, lalu ada room service. Nah, itu berkaitan dengan itu metodenya. Jadi 1,5 kali dari harga kamar. Baik, itu ya selama check-in. Lalu selama stay, during stay, selama menginap di hotel, itu biasanya ada beberapa yang berkaitan dengan form-form yang diadakan. Pertama adalah paid out. Jadi paid out itu adalah hotel mengeluarkan sejumlah uang untuk keperluan tamu yang mendesak. Contohnya, jika tamu tersebut datang pertama ke hotel dan mau check-in, dia memakai fasilitas Grab atau Gojek atau beca atau taksi. Ya ternyata si tamu tadi tidak membawa uang receh atau katakanlah hanya mengandalkan kredit card. Nah, otomatis di sini hotel berkewajiban untuk membantu mengeluarkan payout atau membayarkan yang menjadi kewajiban tamu terhadap Gojek, terhadap becak tadi, kita bayarkan dulu, kita talangi dulu.
Dan nanti pada saat tamu tersebut mau check out, baru kita tagihkan sekaligus pet-nya tadi, ya. Jadi itulah yang berkaitan dengan namanya pet out. Lalu di sini ada juga namanya correction, di mana correction merupakan penyesuaian transaksi yang telah dilakukan oleh tamu pada hari yang sama dengan pencatatannya. Jadi kalau correction itu masih dalam 1 hari dan masih bisa dikoreksi segera. Tetapi kalau sudah adjustment itu kita tidak bisa, soalnya sudah masuk diakui sebagai pendapatan dan itu pun sudah sampai ke back office. Satu-satunya jalan yang melalui adjustment. Ya, itu ya. Itulah yang berkaitan dengan tata kelola akuntansi selama tamu tersebut menginap di hotel. Ya, selanjutnya ada istilah rebate. Nah, rebate ini adalah pengurangan transaksi yang telah dilakukan oleh tamu pada hari setelah terjadinya transaksi. Ya, ini biasanya pengurangan ini terjadi karena kesalahan posting yang harusnya diposting 500.000 tetapi terlanjur jadi 5 juta. Akhirnya harus di rebate dan ini harus pengetahuan dari pimpinan dari front office tadi, yaitu persetujuan dari FOM, front office manager. Nah, selanjutnya di sini ada juga yang namanya miscellaneous charge, di mana MC terutama ya, MC atau miscellaneous charge ini diperuntukkan selain produk utama hotel, yaitu kamar dan juga food and beverage. Contohnya apa? Rental hall itu dibuatkan miscellaneous. Lalu yang berkaitan dengan ini apa? Istilahnya yang berkaitan dengan fasilitas yang lain, yaitu ada semacam gym tadi, ada massage. Nah, ini bisa dibuatkan adanya MC atau miscellaneous charge. Lalu ada transfer tagihan. Nah, biasanya ini yang berkaitan dengan transfer tagihan adalah pemindahan tagihan tamu kepada tamu lain dalam satu grup. Jangan tamu yang lainnya, tidak, ini karena transfer tagihan itu adalah yang berkaitan dengan tamu yang masih satu grup dan itu minta dijadikan satu dalam satu bill. Nah, itu baru namanya transfer tagihan. Jadi tidak per anggota, tapi jadilah satu dengan grup tadi. Itulah yang berkaitan dengan transfer tagihan sebagai contoh dari grup. Nah, selanjutnya pada saat tamu check out atau berangkat, itu apa saja yang berkaitan dengan pemahaman istilahnya. Di sini ada cash payment, yang mana merupakan pembayaran secara tunai untuk transaksinya. Nah, jadi kalau check out menggunakan cash money, maka akan dibuatkan cash payment atau cash receipt sebagai bukti tanda pembayaran dari tamu atas rekening yang telah dia gunakan selama stay di hotel. Lalu di sini ada city ledger atau penagihan atas tamu yang kepada pihak lain, ya. Jadi berupa tagihan atau fasilitas kredit yang nantinya bisa menginap di hotel tersebut dan akan ada garansinya, namanya garansi letter. Tuh. Ini juga ada refund deposit, yaitu pengembalian sejumlah uang akibat dari kelebihan bayar tamu hotel. Nah, atau kelebihan deposit yang seperti tadi 1,5 kali, ternyata pada saat check out dia tidak menggunakan apa-apa sama sekali, akhirnya hotel harus mengembalikan kelebihan dari deposit tadi. Ya, itu adalah namanya refund deposit atau refund. Tuh. Ya, demikian dari saya. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan apa yang menjadi pencerahan berkaitan dengan job description, SOP, dan juga siklus akuntansi yang ada di kantor depan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap jaga kesehatan dan jangan pindah channel, tetap di sini saja ya. Soalnya disinilah gudang ilmu mengenai accounting hotel. Silakan simak secara kontinu dan secara rutin agar nanti pemahaman yang berkaitan dengan accounting hotel dapat kita pahami seluruhnya. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat serta tetap gembira. Amin. Terima kasih.